Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica, NIM 09105802200009. Baik, pada video presentasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai definisi semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya ialah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud lambang atau tanda di sini sebagai kata sema adalah tanda linguistik. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna, yaitu dari 1-3 tataran analisis bahasa, yaitu yang pertama fonologi, yang kedua gramatikal, dan yang ketiga adalah semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna arti dalam linguistik. Yang kedua yaitu jenis-jenis semantik. Semantik yang pertama yaitu semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum, yaitu yang pertama, menganut pandangan behavioris, tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa meme, koken, dan idea. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara esensial antara tingkah laku manusia dengan hewan. Yang ketiga, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Dan yang terakhir ialah mekanismenya atau determinasinya. Yang kedua yaitu semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sedang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kalinya muncul tidak diperlihatkan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperlihatkan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam pesambungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperlihatkan makna sekarang. Yang ketiga yaitu semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami dalam komunikasi. Yang kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Dan yang ketiga, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. 4. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam suatu satuan kalimat. Vehar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dalam kata-kata yang menyusunnya. Kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperlihatkan makna yang terdapat dalam kalimat sebagai satuan mandiri. Kemudian yang keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentang waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Kemudian yang ketujuh yaitu semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa semantik logika yang mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika, seperti yang berlaku dalam matematika, yang mengacu kepada para pengkaji makna atau penafsir ajaran. Kemudian yang kedelapan yaitu semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure, penganut strukturalisme, berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur ini terjelma dari unsur beberapa fonem,
morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Kemudian pada poin ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan semantik. Card pada tahun 1977 secara umum menyimpulkan perkembangan pemerluan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai dengan 1,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama benda itu saja. Jadi yang dimaksud dengan meong hanyalah kucing yang dipelihara di rumah saja. Begitu juga dengan guguk, hanyalah anjing yang dipelihara di rumah saja, tidak termasuk dengan hewan yang dipelihara di luar rumah. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna satu kata secara berlebihan. Jadi yang dimaksud dengan anjing atau guguk dan kucing atau meong adalah semua binatang yang berkaki 4 termasuk kambing dan kerbau. Kemudian yang ketiga yaitu tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Pada mulanya, proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasikan secara berlebihan semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh anak-anak. Umpamanya, kalau pada mulanya kata anjing berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mereka mengenal kata kuda, kambing, harimau, maka anjing hanya berlaku untuk anjing saja. Yang keempat yaitu tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan ini semakin sempurna jika kanak-kanak semakin bertambah usia. Jadi ketika berusia antara 5 sampai dengan 7 tahun, mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan. Kemudian pada poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan semantik dengan falsafah. Falsafah ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Falsafah istimewa karena filsafat itu tidak dapat dihuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa. Sebaliknya, falsafah memerlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan keadaan berpikir yang logika. Oleh yang demikian, logika dalam disiplin ilmu falsafah memerlukan cara pikir yang tepat untuk mencapai ketetapan makna dalam ilmu falsafah tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan semantik dengan psikologi. Psikologi ialah ilmu jiwa yang mengkaji hakikat dan gerak-gerak jiwa. Hal ini bermakna tingkah laku manusia mempunyai makna. Makna yang dimaksud adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam berbahasa. Contohnya perkataan makan, berbeda dibanding dengan makanlah. Yang ketiga, hubungan semantik dengan antropologi dan sosiologi. Antropologi ialah ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang mempunyai berbagai ciri khas. Sosiologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji kelompok masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi dan sosial heterogen. Yang keempat, hubungan semantik dengan susastra. Bahasa dalam karya susastra berbeda dengan bahasa yang terdapat dalam karya ilmiah. Bahasa dalam karya susastra sama ada tulisan ataupun peraturan, tidak semuanya diketahui umum. Kemudian yang kelima, hubungan semantik dengan sejarah. Sifat bahasa adalah senantiasa berkembang. Perkembangan bahasa merupakan sejarah bahasa. Makna peraturan kata mungkin kekal sehingga kini mungkin berubah menyempit, meluas, atau menghilang. Yang keenam, hubungan semantik dengan komputer. Komputer dapat membantu penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan dan lisan melalui proses penyimakan makna ejaan, pembetulan imbuhan dan struktur ayat. Yang menjadi kekurangannya adalah komputer tidak dapat menerjemahkan perkataan yang struktural karena keupayaannya yang terbatas dalam proses menerjemahkan. Yang ketujuh,
Hubungan semantik dengan linguistik. Linguistik ialah kajian tentang bahasa saintifik. Bahasa Melayu jelas mempunyai makna yang sedia, ada, dan penambahan makna melalui proses akronim, pengimbuhan, pengadaan, dan pemajemukan. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.